Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to channel Bimbel Bahasa Official. Di postingan kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang grammar aspek. Ya, materi tersebut yaitu gerund. Tapi gerund di sini kita peruntukkan buat beberapa macam tes, terutama untuk TOEFL. Jadi sekarang temanya adalah gerund for TOEFL test. Ya, kita tahu kalau gerund itu materi yang medium ya, susah enggak, gampang juga sih enggak gitu. Jadi di sini kita akan mengubah menjadi soal low order thinking skill atau soal yang gampang jika kita menguasai konsep yang ada dalam video ini. Pokoknya simak saja konsepnya. Tapi buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk nge-like dulu, share, dan subscribe dulu. Oke, tetap semangat buat kalian ya. Tetap standby di video ini. Okay, let's start with the definition of gerund. As we know, gerund is one of the grammatical aspect. The definition of gerund is verb ing or progressive verb that is regarded as noun. Jadi yang namanya gerund itu adalah kata kerja progresif ya, atau continuous verb yang dianggap sebagai kata benda. Look at the examples below. Nah, ini ada contohnya, coba kita lihat. Miska is operating the train machine at the moment. Ini penggunaan verb ing sebagai predikat, jadi murni sebagai continuous verb. Nah ini ya, jadi bukan gerund. Tapi yang kedua ini adalah the case for gerund. Ada operating the train machine is Miska's duty now. Mengoperasikan mesin adalah tugas Miska sekarang. Ini operating di sini adalah gerund. Jadi bukan continuous verb. Sebagaimana nomor 1 itu kita sering temukan dalam present continuous ya, present continuous atau yang disebut juga present progressive tense, yaitu tenses. Nah, untuk nomor 2 itu kita anggap itu adalah gerund, operating the train machine. Gerund di sini sebenarnya sebagai subjek. Cuman untuk lebih jelasnya apakah itu sebagai subjek, objek, atau komplement, coba kita lihat slide berikutnya. Kita lanjut ya. Theoretically, gerund is classified into 3 kinds of functions in the context of sentence. First, gerund as subject. The second one, gerund as subject, and the last one, gerund as complement. But especially for today, we just focus on the gerund as subject and object. Karena gerund sebagai subjek dan objek sering ditanyakan, yang paling sering ditanyakan. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran atau klasifikasi, coba lihat gambar di bawah ini ya, ada di sana bimbel konsepnya. Jadi gerund position itu, posisi gerund itu bisa sebagai subjek. Yang ini itu berarti letaknya kurang lebih, kalau subjek kan di awal, jadi verb ing-nya kalian letakkan di awal. Kalau sebagai objek berarti verb ing atau gerundnya kita letakkan di posisi objek, berarti kurang lebih di akhir ya. Dan kalau complement itu di akhir, cuman diletakkan setelah to be. Nah, untuk penjelasan berikutnya coba kita lihat di slide berikutnya. First one, gerund positioned as subject. Gerund diposisikan sebagai subjek. Dalam kasus ini gerund bisa ditempatkan di posisi subjek kalimat atau subject of sentence. Ini ada bimbel konsepnya, lihat. Sama seperti klasifikasi yang tadi ya. Coba di sini ada gerund. Nah, maka tempatkan verb ing di sini, lalu diikuti oleh singular predikat atau predikat tunggal. Kita tahu kalau predikat tunggal itu biasanya bentuk sufiksnya itu verb as, doesn't, is, was, has, itu adalah singular predikat. Jadi kalau gerund itu verb ing ya, diikuti oleh predikat yang kurang lebih akhirannya s gitu ya, ada tanda-tanda s-nya kayak has, was. Nah, agar lebih jelas, look at the next slide. This is the examples of gerund positioned as subject. Walking near the lake refreshes my soul and my mind. Di sini ada refreshes. Nah, refreshes di sini adalah singular predikat sebagai representasi dari gerund walking near the lake. Nah, jadi gerundnya walking di sini diikuti oleh singular predikat itu refreshes.
Being your boyfriend has been my obsession all the time. Menjadi pacarmu sudah menjadi obsesiku sekian lama. Di sini kenapa kita gunakan has? Karena has di sana adalah singular predikat yang mengikuti gerund being di sini. Kan being itu verb ing tapi bentuknya nominal ya. Jadi bentuknya nominal jadi being gitu. Ada juga not grumbling was the best way to avoid the confrontation. Tidak menggerutu adalah cara terbaik menghindari perselisihan. Di sini kenapa kita gunakan was? Karena ada grumbling di sini ya. Berarti grumble itu kan menggerutu. Berarti not grumbling itu tidak menggerutu adalah cara terbaik menghindari perselisihan. Waiting is the most boring activity people feel. Jadi menunggu adalah aktivitas yang paling membosankan yang semua orang rasakan. Jadi waiting is. Nah, is di sini ada juga was, has, dan refreshes itu adalah singular predikat atau predikat tunggal. Pastikan yang di huruf tebal walking, being, not grumbling, dan waiting adalah gerund, position as subject. Oke, mungkin paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, coba lihat di sini ada gerund as object. Jadi yang kedua adalah gerund positioned as object. Ada dua skema atau ada dua bagian ya fungsi gerund sebagai objek. Yang pertama itu muncul it comes after adjective atau adjective phrase atau verb phrase. Jadi gerundnya muncul setelah adjective atau verb phrase. And the last gerund comes after certain verb. Ini yang sering. Gerund muncul setelah kata kerja tertentu. Ya, kita tahu adjective phrase itu contohnya adalah afraid of, good at, skillful in, expert at, capable of. Kalau noun phrase-nya itu, ini harusnya verb phrase ya. Nah, kita ganti aja jadi verb phrase. Jadi depend on, fight for, insist on, dan lain sebagainya, rely on, result in, withdraw in, lain sebagainya. Ada certain verb-nya di sini. Ada appreciate, avoid, deny, excuse, delay, finish, approve, anticipate, keep, consider, permit, understand, postpone, enjoy, risk, prohibit, propose, resist, forbid, mind, advise, suggest, and imagine. Coba lihat penjelasan lebih lengkap di slide berikutnya. Gerund, position as subject. Oke, di sini yang pertama itu posisi gerund sebagai objek. Gerund muncul setelah adjective atau verb phrase. Jadi bukan noun phrase ya, verb phrase. Nah, ini kita perbaiki lagi, ini harusnya verb phrase. Oke. Ya, contohnya adalah ini. Your partners of business are afraid of losing their investment in Indonesia. Di sini ada afraid of. Jadi afraid of itu adalah adjective phrase. Afraid of losing their investment in Indonesia. Berarti losing adalah gerund karena muncul setelah adjective phrase yaitu afraid of. Angie is capable of driving Jeep for a daily adventure. Nah, di sini capable of adalah adjective phrase diikuti oleh driving. Berarti drivingnya itu adalah gerund. Nomor 3, Denada's friend was expert at negotiating with clients. Di sini teman Denada itu ahli dalam negosiasi dengan kliennya. Maka expert at itu juga expert at sama dengan adjective phrase. I rely on repairing the tape myself instead of buying the new one. Nah, rely on itu adalah verb phrase diikuti oleh repairing gerund. Ryuji and Valen fight for absolving the trip their sisters. Ya, di sini fight for itu adalah verb phrase diikuti oleh absolving sebagai gerund. They has insisted me on accomplishing. Nah, di sini insist on itu adalah mendesak. Nah, di sini dianggap itu verb phrase, jadi diikuti oleh accomplishing sebagai gerund. Mungkin paham ya, itu jadi yang namanya adjective atau verb phrase. Cirinya itu ada preposisi. Coba kita lihat preposisinya itu ada di sini ada of ya, ada juga of, capable of, expert at ya. Ada rely, ada on, ada juga for, ada on juga, itu diikuti oleh gerund atau verb ing. Oke, untuk penjelasan berikutnya coba lihat di slide berikutnya.
Oke, yang kedua tuh bagian B ada gerund that comes after certain verb. Jadi gerund yang muncul setelah kata kerja tertentu. Nah, kata kerja yang ada di tabel ini itu harus diikuti oleh verb ing atau gerund. Ya, these are the list of certain verbs: appreciate, avoid, deny, excuse, delay, finish, approve, anticipate, keep, consider, permit, understand, postpone, enjoy, risk, prohibit, propose, resist, forbid, mind, advise, suggest, and imagine. Nah, untuk artinya silakan kalian translate aja sendiri ya. Nah, ingat kata kerja yang ada di kotak ini diikuti oleh gerund atau verb ing. Bisa juga being, itu being juga termasuk gerund, tapi untuk bentuk non verbnya. Nah, ada cara menghafal cepatnya nih. Coba lihat Bimbel's konsepnya. AA Deni, ex Devina, anti kecopetan, poster pro reformasi. AA di sini adalah kepanjangan dari appreciate dan avoid. Deni di sini berarti deny, X itu excuse, Devina itu delay, finish and approve, anti itu adalah anticipate, kecopetan K-nya itu adalah keep ya, C-nya consider, ada P-nya itu permit and understand, permit maksudnya, ada poster itu adalah postpone, enjoy dan risk, ada juga pro-nya itu propose, dan reformasi adalah resist, forbid, mind, advise, suggest, and imagine. Itu adalah cara menghafal cepat dari verb that is followed by gerund. Jadi certain verb that is followed by gerund. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di slide selanjutnya. Ini ada contoh. She always purposes going camping in our school holiday. Dia selalu mengusulkan pergi camping di liburan sekolah kita. Nah, setelah propose itu harus menggunakan gerund. Going itu gerund. Jadi tadi propose ada di list certain verb followed by gerund. Nomor 2, Gavin has suggested us collaborating with new musicians. Suggest itu adalah list of certain verb that is followed by gerund. Jadi setelah suggest itu ada collaborating yaitu gerund ya ini. Nah, I consider not being. Nah, not being itu being ya, itu adalah gerund. Jadi consider atau mempertimbangkan adalah salah satu kata kerja yang diikuti oleh gerund. Nanti lihat aja slide di sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. The fierce dogs keep barking. Nah, keep itu diikuti oleh gerund. Salah satu kata kerja diikuti oleh gerund. Anjing-anjing itu terus menggonggong ke orang yang asing yang mengendap-endap ke rumah Agus. Oke, itu untuk contohnya. Jadi propose, suggest, consider, dan keep itu adalah salah satu 4 kata kerja yang diikuti oleh gerund. Kalau belum yakin, coba kita lihat di slide sebelumnya ini, kita cek. Ada nih, ada tadi ya, propose, ada consider, ada keep. Nah, itu kata kerja yang diikuti oleh gerund. Oke, paham? Mari kita lihat penjelasan lain di slide berikutnya. Itu berupa contoh-contoh soal, termasuk contoh soal TOEFL ya. Oke, ini ada latihan soal. Practice answer the question below. Do you mind? Nah, gampang sekali ini. Setelah mind itu harus gerund, jawabannya adalah moving. Jadi mind itu salah satu verb yang diikuti oleh gerund. Cek aja di postingan sebelumnya. Jadi do you mind moving? Kamu keberatan memindahkan hewan peliharaanmu dari ruangan ini? Nomor 2, what have you denied from him? Apa yang kamu hindari atau sangkal dari dia? Deny itu menyangkal, salah satu verb yang diikuti oleh gerund. Maka jawabannya adalah leaving the meeting without permission. Apa yang kamu sudah sangkalkan dari tuduhan dia, meninggalkan rapat tanpa izin. Nah, itu adalah jawabannya yang B, gerund. Nah, coba lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah soal TOEFL test, itu error recognition. Belum. Ini masih multiple choice. Coba nomor 3, coba kita lihat. Ini masih multiple choice, nanti ada error recognition di slide terakhir. All couples in this party are very interested in. Nah, setelah in, ini harus diikuti oleh gerund. Jadi yang namanya interest in ini adalah adjective phrase. Maka gerundnya itu
ada di opsi dancing, ini yang E. Seluruh pasangan di pesta ini tertarik dansa dengan lagu instrumen romantis. Do you interest in dancing? Number 4, will your father decide to move to his hometown after he retires? Consider itu adalah salah satu verb yang diikuti oleh gerund, maka jawabannya adalah staying. Nah, yang E gitu ya. Consider staying here in Jakarta. Dia mempertimbangkan tinggal di sini di Jakarta, tapi ibuku tentang idenya gitu kan ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal TOEFL. Ini ada soal TOEFL test error recognition. Nah, kalau ada soal tipe seperti ini, kalian jangan pilih mana jawaban yang betul, justru pilihlah jawaban yang salah. Nah, tiap jawaban itu pasti ada satu, tiap yang di garis bawah itu vocabulary-nya pasti ada satu yang salah. Jadi mengidentifikasi yang salah atau error recognition. Di sini yang salah itu kita langsung saja, yaitu yang A. Kenapa yang A? Coba lihat di sini ada for the reason for ya. Reason for itu adalah praise. Jadi noun praise lebih tepatnya. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan ada adjective praise, adjective praise, verb praise. Nah, sebenarnya noun praise juga itu bisa dijadikan pertimbangan, yaitu sebagai grammatical items that is followed by gerund. Jadi di sini identifikasinya adalah lihatnya adalah preposisinya dulu. For aja di sini. Kan preposisi itu salah satu aspek yang bisa menemani kayak adjective, noun dan verb. Jadi sebutnya itu nanti praise. Nah, for itu harus diikuti oleh gerund, maka jawabannya adalah keeping. Jadi there are some reasons ya for keeping dogs as a pet. Itu jawabannya. Yang lainnya pasti betul, tidak perlu ragu lagi. Kita harus milih yang A. Kalau yang A sudah yakin salah, maka B, C, D pasti betul. Coba nomor 5, the prime minister will consider. Nah, ini lagi-lagi consider sering keluar. Consider adalah salah satu verb yang diikuti oleh gerund, maka jawabannya yang A, giving. Jadi yang salah maksudnya itu yang A, yang consider giving ya, bukan to give. Oke, itu ya, paham ya soal-soal tentang gerund, soal-soal tipe TOEFL dan juga soal-soal tipe multiple choice-nya. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian tidak susah lagi belajar tentang gerund. Tunggu saja postingan berikutnya, masih ada gerund bagian 2. Oke, tetap semangat. Itulah akhir pembahasan dari gerund for TOEFL ya, materi English grammar. Ya, I hope you will be better in understanding one of the most difficult in grammatical aspect. Mudah-mudahan ilmu dan postingannya serta trik atau bimbel konsepnya bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe ya. Itu bisa bermanfaat buat channel ini agar terus eksis. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. Thanks a million for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.